Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, ya, untuk Bitcoin kembali turun. Oke, untuk Bitcoin saat ini di harga 103.463. Kemarin saya sudah katakan ya, untuk Bitcoin kembali akan short. Jadi untuk kalian yang ambil posisi long, sudah saya ingatkan kemarin, hati-hati. Dan saat ini untuk Bitcoin sudah kembali turun di 103.000 dan sempat menyentuh di 103.080 dolar, dan saat ini di 103.455. Dan kalau kita lihat memang untuk Bitcoin ya, untuk hari ini itu mengalami penurunan di 2,03%. Memang tidak terlalu dalam, tapi dampaknya itu dalam bagi altcoin ya. Untuk XRP mengalami penurunan di 2,18%, untuk Ethereum di 3,45%, untuk BNB di 2,13%, untuk Solana di 5,41% ya, untuk Dogecoin di 7,82%, untuk Trons di 0,83%. Untuk Trons ini memang penurunan tidak terlalu dalam, tapi dia stabil ya. Untuk Trons kemarin masih di 0,24 dan sudah naik di 2,6, artinya memang naik dan saat ini mengalami koreksi. Dan untuk Cardano di 4,76% untuk penurunan, dan untuk Shiba di 6,58. Kemudian untuk PP di 12,61%. Wow, untuk PP jatuhnya lebih dalam ya. Jadi memang untuk Bitcoin ini dampaknya bisa membawa dampak buruk bagi altcoin dan memes coin lainnya. Untuk penurunan ini memang sudah terjadi cukup ekstrim ya, untuk dari ketinggian kemarin ya di 111.952 ini untuk all time high-nya dari Bitcoin, dan kembali ditendang di 103.439. Dan apakah untuk Bitcoin bisa kembali lagi naik ya? Ya, bisa saja jika good news ya, benar-benar good news nih ya. Kalau The Fed benar-benar memotong suku bunganya di bulan Juni, di tahun ini saja lah ya, nggak usah bulan Juni. Kalaupun bulan Juni besok benar-benar diturunkan, wow, kita akan berpesta ya untuk Bitcoin bisa terbang lebih tinggi. Dan untuk The Fed ya, untuk Powell baru saja bertemu dengan Trump di Gedung Putih hari ini. Nih tanggal 29 kemarin, untuk Max Crypto menginfokan ya, pemotongan suku bunga akan segera datang. Kemungkinan di bulan Juni. Untuk nantinya di bulan Juni ya, newsnya itu di tanggal 19 ya. Tanggal 19 untuk waktu Indonesia bagian barat, kita cek ya untuk tanggal 19. Oke, untuk ini FOMC, Federal Fund Rates ya, kita lihat apakah benar-benar diturunkan nanti oleh Powell. Dan paling dekat nanti di tanggal 3 Juni itu Powell speak ya. Jadi apakah omon-omonnya Powell ini membawa dampak buruk seperti kemarin ya, nggak terlalu positif ya untuk omon-omonnya Powell. Nggak ada powernya sama sekali untuk Bitcoin ya ketika Powell speak untuk di acara beberapa hari yang lalu ya, beberapa bulan ya lalu, minggu ya. Dan untuk kemungkinan akan kembali diturunkan untuk menyentuh sampai di 102.000. Nah, kalian yang mau sero-sero Bitcoin ya untuk ambil long, tetap waspada nih. Dan kemarin ada yang komen nih di beberapa video, ada yang komen, "Bang, untuk Supra gimana Bang Supra? Supra, koin Supra atau Supra Bapak?" Oke, untuk Supra ya. Jadi untuk Supra ini adalah blockchain layer 1 tentunya. Nah, untuk Supra memang saya jarang membahas dan pernah all time high nih. Untuk all time high-nya di 0,07345 dan saat ini di 0,0041 untuk harganya. Jadi penurunan itu lebih dari 90. Jadi untuk kalian yang mungkin serok pas tinggi-tingginya ya, minusnya ini sama nih ya, di 94,43%. Dan saat ini adalah hal yang wajar jika memang penurunan dan belum naik, karena memang untuk Supra belum ada positifnya ya untuk newsnya. Untuk Supra sendiri kalau kita lihat di sini ya, ini juga adalah kesempatan yang bagus sih kalau kalian mau meng-hold dan mungkin take profit nanti di satu kali atau dua kali ya, dua kali dari modal kalian atau satu kali dari modal kalian itu sudah cukup ya. Karena Supra kita lihat fundamentalnya belum cukup bagus.
Jadi untuk Supra kita lihat akan mengalami penurunan lagi ya, bisa menyentuh di 0,0038 lagi. Nih untuk Supra ini adalah supportnya. Nah, 0,0038 dan ya tetap waspada ya. Jadi untuk yang mau share-share Supra tetap yang mungkin sudah terlanjur share di all time high-nya atau di pas tinggi-tingginya itu kalian harus sabar. Oke, kemudian ada beberapa yang ingin saya bahas juga untuk Fartcoin. Untuk Fartcoin ya, untuk kemarin sempat tinggi juga ya untuk di 1,5 dan saat ini mengalami di penurunan ya di 1,05. Nah, dari 1,5 menjadi 1,05. Apakah masih potensi untuk di share? Ya, itu tergantung dari analisa kalian ya. Kalau saya nggak ini ya, nggak melihat Fartcoin lagi karena Fartcoin untuk hype-nya mungkin untuk saat ini akan ditinggalkan. Untuk Fartcoin ya sudah mulai mengalami penurunan. Kalaupun kalian mau share, tunggu nanti dia menyentuh di bawah $1 ya. Di bawah $1 kalian share boleh, tapi tetap ya Dior ya dan gunakan uang dingin. Kemudian untuk SRP kemarin saya sudah bahas ya, untuk SRP itu dia stabil ya. Tapi ketika nanti Bitcoin didorong turun lagi, kemungkinan untuk SRP akan mengalami penurunan lagi karena untuk SRP meskipun stabilnya di 2,3 ya, untuk di 2,3 2,5 ketika nanti Bitcoin didorong lagi ya, didorong lebih turun, SRP juga akan mengikuti turun. Nah, tapi itu adalah kesempatan kita untuk share. Kemudian untuk PP saat ini mengalami penurunan lebih dari 12% untuk hari ini, yaitu di 12,92%, lebih dari itu. Dan untuk saat ini di harga 11.26, artinya memang PP kembali turun. Oke, kita cek untuk PP ya, untuk PP. Untuk PP, kita cek untuk PP. Oke, untuk PP, wow, untuk PP kalau kita lihat di sini untuk crossnya memang wow, ini masih potensi mengalami penurunan lebih dalam ya. Untuk PP bisa di 10 dengan 40 di belakang koma ya, dan potensinya luar biasa untuk penurunan meskipun kemarin sempat di 16 ya, 16 sekian dengan 40 di belakang koma. Ini PP akan terdorong turun ya ketika Bitcoinnya lesu. Nah, kita berdoa saja untuk The Fed benar-benar memotong suku bunganya di bulan Juni ini sehingga mendorong Bitcoin bisa lebih tinggi, sehingga nantinya untuk PP, SRP ya ataupun altcoin yang kalian hold yang memiliki potensi untuk naik mengikuti pergerakan dari Bitcoin itu juga bisa naik lebih tinggi. Untuk SRP ya, untuk dari Tencent Ahmed ini mentweet ya bahwa IMF konfirmasi R3 menggunakan SRP. Wow, oke. Ini adalah dari IMF Department Paper ya. Jadi di sini ya mengkonfirmasi bahwa R3 menggunakan XRP. Nah, kalian boleh komen nih untuk R3 itu apa ya? Karena kalau kita lihat di sini Central Bank Digital Currency, Crypto Asset and Stablecoin ya, based on R3 XRP blockchain. Nah, apakah yang dimaksud dari R3 ini ya? Konfirmasi R3 menggunakan XRP. Nah, coba komen di kolom komentar, bisa jelaskan nggak R3 itu apa ya? Karena saya juga belum mencari tahu tentang R3 karena saya baru cek nih ya, ada yang mentweet menginfokan ya R3 menggunakan XRP. Oke teman-teman yang lagi galau karena Bitcoin mengalami penurunan lagi ya, untuk kalian tetap Dior ya, do your own research, dan tentunya untuk volatil dari kripto memang seperti itu ya, ada naik dan ada turun. Kemungkinan Bitcoin ya akan mentok nih ya untuk di 90 ribuan ya, untuk didorongnya 90 ribuan, untuk paling dalamnya ya di 90 ribuan. Wah, itu jauh sih ya, meskipun mentoknya di 90 ribuan karena kemarin sudah mentok di 75 ribuan ya, sekitar 75 ribuan dan sudah berusaha naik dan sekarang didorong. Kita tunggu aja ya bahwa nanti The Fed benar-benar memotong ya. Kita alhamdulillah, semoga kita bisa cuan sama-sama. Dan jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian, jangan lupa untuk tetap do your own research, analisa sendiri dan validasi sendiri atas analisa kalian, dan tetap ya
Jangan jadikan informasi ini sebagai acuan kalian untuk mengambil investasi apapun, tindakan apapun, untuk mengambil aset apapun ya. Pastikan kalian analisa sendiri, prediksi sendiri ya, sesuai analisa kalian. Dan jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye bye.